sebagai penuai akhir zaman. Ya, nama grup penuai akhir zaman ini sangat bagus, saya sangat cocok karena penuai menunjukkan bahwa kita akan menuai banyak jiwa-jiwa. Dan di Indonesia Bapak Ibu ada 280 juta penduduk. Kira-kira 30 juta orang Kristen, Protestan Katolik, berarti ada 250 juta orang yang harus kita tuai. Sangat banyak. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang saya kutip dari Yohanes pasal 4 ayat 35b. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, pertanyaannya buat kita Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa menuai 250 juta jiwa yang terhilang? Bagaimana caranya? Nah, kita mulai dengan tanya jawab ya Bapak Ibu ya, supaya hidup ya. Menurut Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menuai 250 juta jiwa yang terhilang itu yang menjadi tanggung jawab kita di Indonesia? Mari Bapak Ibu silakan jawab dengan suara boleh, jawab dengan chatting boleh ya, supaya renungan kita ini benar-benar mendarat ya Bapak Ibu ya, tidak hanya sepisak. Silakan siapa yang ingin menjawab? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjangkau 250 juta jiwa yang terhilang itu? Karena kita ini penuai ya, bukan pemetik. Kita bukan pemetik satu demi satu, bukan. Kita penuai banyak. Ya, kita gerak cepat. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau jawab. Bagaimana caranya? Tidak apa-apa salah Bapak Ibu ya, supaya Ya Pak Ferry. silakan. Nah, semua orang harus anak-anak Tuhan, murid-murid, anak-anak Allah, pewaris tahta kerajaan surga harus disadarkan bahwa kita semua harus melakukan amanat agung. Harus. Oke, Ya. bagus sekali ya. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, terima kasih Pak Andre, luar biasa. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain, apa yang kita lakukan supaya nama penuai itu menjadi kenyataan, tidak hanya menjadi istilah aja. Istilahnya keren, tapi tidak akan menjadi kenyataan. Nah, kita mau istilah kita yang sudah sangat bagus itu, penuai zaman, itu menjadi kenyataan. Silakan, Bapak Ibu, ada yang lain? Iya, saya Pak. Ya, silakan. Jadi ujung tombak kita di dalam pembinaan orang-orang Kristen atau jemaat itu adalah gereja. Oke. Jadi harus ada penyadaran dari hamba-hamba Tuhan yang di setiap gereja Ya. untuk mengadakan satu gerakan massal selain daripada pujian penyembahan, tapi amanat agung itu adalah bagian dari pujian penyembahan, kelanjutan dari pujian penyembahan, maka itulah yang harus dilakukan oleh setiap jemaat. Saya Baik. kira itu. Oke, luar biasa. Terima kasih buat Pak Joko, terima kasih juga buat Pak Yumbuk dari Sumba yang sudah berusaha menjawab. Kalau Pak Yumbuk juga mau pakai suara, silakan. Ini soalnya suaranya mahal ini dari NTT ini, Wai Bakul. Silakan yang lain yang mau menjawab. Ya, salam. Salam. Salam semuanya. Ya. Tadi saya sudah tulis sedikit itu Bapak. Ya nggak apa-apa. Suara. Yang pertama itu
kita harus memiliki kesadaran Kristus dulu. Apa maksudnya kesadaran Kristus? Kesadaran Kristus artinya bahwa Kristus itu telah menebus kita Oke, dengan darah yang mahal, oke, dan dia telah menerima kita apa adanya, tetapi tidak akan membiarkan kita apa adanya. oke, Dia mau supaya kita melakukan pekerjaan baik oke, yang dipilih Allah dari awalnya, supaya kita melakukannya juga, yaitu kita harus menginjil Bapak. oke. Dan kita harus teladan. Teladan ini yang harus kita lakukan di dalam dunia. Maksudnya teladan itu gimana? Teladan, teladan Kristus. Kita menjadi Teladan dalam perkataan, dalam sikap, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Menginjil, ya orang bisa lihat juga begitu. Oke. Itu saja Bapak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yung sudah berusaha menjawab. Ya luar biasa, bagus sekali. Ayo Bapak Ibu, enak kan kalau kita semua bersuara jadi hidup. Gak apa-apa salah, namanya kita lagi belajar. Ya silakan, Ibu Rusin kayaknya mau ngomong. Iya. Kita harus memang melakukan amanat agung. Oke. Tapi tidak sembarangan. Kita harus mengerti rahasia firman Tuhan mulai awal sampai akhir. Oke. Nah, kalau ditanya nggak ngerti, kan nanti sama aja kos 0 ya Pak ya. Oke. Dan itu, ya itu kita harus mengerti dulu rahasia. Itu baru kita melangkah. Kalau sudah mengerti tidak melangkah, itu namanya merundel di sub aja, nggak ada gunanya. Kok cuma sebagai pendengar, tapi tidak melakukan. Ya. Udah, makasih. Berkati. Luar biasa, terima kasih Ibu Rusin sudah berusaha ya. Jadi ulang ya, kita punya tanggung jawab untuk menuai 250 juta jiwa. Untuk itu kita harus tahu caranya. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, kita harus punya strategi. Ya, Paulus bilang, aku tidak memukul dengan sembarangan. Ya. Berarti ada strateginya dong. Ya kan ya? Ini 250 juta jiwa gimana? Nah, silakan Bapak Ibu yang belum menjawab, Pak Victor, Pak Ibu Melani, Bu Endang, Bu Cindy, silakan Pak Saud, silakan. Apa strategi kita? 250 juta jiwa mau dituai. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Ya, harus kita lakukan ya, kita harus taat kepada Tuhan dan kita harus cinta kepadanya, jujur dan taat dan berjuang untuk melakukannya. Jangan hanya tinggal duduk saja. Demikian dari saya. Luar biasa. Mantap. Ya, terima kasih Pak Victor buat usahanya menjawab ya. Jadi ingat ya, ini 250 juta loh ini. Kita harus gerak cepat. Ya. Saya tambahkan Pak Ferry. Ya, silakan Pak Andre. Ya, kita harus melakukan amanat agung dan kita perlu di training, perlu pelatihan supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul penginjilan yang ramah lingkungan. Oke. Jadi jangan sampai kita cuman Zoom, ibadah tapi nggak ada implementasinya. Akibatnya kita bisa mengalami obesitas rohani. cuman Zoom tapi nggak ada implementasi keluar. Ya. Nggak ada apa. Kita perlu keluar. Amin. Bergerak. Amin. Bergerak untuk apa? Untuk Matius 28, 19-20. Amin. Ada jalan lain. Ya. Baik, terima kasih luar biasa ya. Jadi ini saya mau katakan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mau catat ini perkataan saya ya. Catat ini perkataan saya penting. Kita sibuk tapi tidak produktif.
Ya, Boleh catat kata-kata saya ini ya. betul. Kita sibuk tapi tidak produktif. Nah, ini yang kita mau hapus. Ya. Kita mau sibuk dan produktif. Nah, strateginya gimana? Nah, ini penting. Ya, contoh nih. Contoh strategi ya. Waktu mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda kan, Jepang sudah kita merdeka, Belanda mau jajah kita kembali ya. Apa strateginya pemerintah Indonesia melawan itu? Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Ini tidak sembarang orang yang tahu. Ini saya kasih contoh strategi. Ya. Perang gerilya. Waktu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan balik Belanda, strategi pemerintah Indonesia mengadakan perang gerilya. Siapa yang usul itu? Orang Kristen. Siapa itu orang Kristen yang usul? Namanya Letnan Jenderal TB Simatupang. Kenapa dia usul? Karena dia pembaca buku. Dia bisa bahasa Jerman. Dia baca itu buku perang dan dia bilang sama Soekarno, perang gerilya. Itu namanya strategi. Ya. Sekarang saya kasih contoh lagi. Jokowi. Jokowi, gimana strateginya membangun Indonesia? Pasti Bapak Ibu tahu ya. Saya kasih contoh lah, ya. Mulai dari luar. Itu salah satu strategi, mulai dari luar. Jadi mulai dari batas-batas wilayah. Ya, batas-batas wilayah itu yang pertama. Yang kedua, pemerataan. Mulai dengan apa? Harga bensin. Bayangkan bensin di Papua yang mungkin dulu 10 kali lipat Bapak Ibu. Sekarang bisa sama dengan Jakarta. Itu kayak mujizat Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, bangun ibu kota baru. Ini ibu kota baru ini sudah sejak dari Bung Karno. Bung Karno itu bilang Pontianak. Harus di situ ibu kota Indonesia. Gak ada presiden yang bangun. Baru Jokowi. Nah, itu namanya strategi Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana strategi kita untuk menuai 250 juta jiwa yang terhilang? Wow. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ini mau naik kelas ini penuh akhir zaman ya. Amin. Karena saya akan memberikan strateginya. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu supaya jadi apa? Aktif ya. Silakan ada yang mau jawab? Pak, Ibu Melani, Ibu Endang, Bu Cindy. Ya. Kalau tidak ada yang mau jawab, Saya saya akan mau jawab ya, interupsi dulu, Pak. silakan Pak Joko. Iya, yang pertama itu Bung Karno itu bukan Pontianak, Pak. Ulangi. Palangkaraya. Karena Palangkaraya itu. Bentar. Oke, sudah jelas ya. Ya. Ya, Ya, jadi Palangkaraya. Ibu kota Palangkaraya, bukan Pontianak. Jangan dulu Pak, jangan dulu ya. Enggak, saya hanya menginterupsi itu tadi satu. Ya, saya ngerti. Terus yang kedua, gimana? Enggak, saya mau bilang gini. Pertanyaannya? Ya, yang terletak di Katulistiwa itu di mana Pak? Palangkaraya itu kota pertama yang dibangun oleh Bung Karno dan Ciliwung. Karena saya 20 tahun hidup di sana, saya tahu sejarah itu. Oh, oke. Terima kasih. Maaf ya. Saya Ya. bilang Pontianak karena itu terletak di Katulistiwa. Tapi nggak usah bahas masalah itu. Ya, Oke, cuma nggak usah interupsi aja supaya pengetahuannya nggak meleset. Ya, nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. oke. Terus pertanyaannya tadi bagaimana? Bagaimana? Strategi gerilya. Enggak, saya bilang ini contoh. Iya. Waktu Indonesia merdeka kan Belanda kan serbu lagi Indonesia. Apa strategi yang dipakai? Itu perang gerilya. Itu atas utus siapa? Letnan Jenderal TB Simatupang. Kenapa? Dia pembaca buku, dia bisa bahasa Jerman. Dia orang pintar sekali.
Dan dia usul dan akhirnya Indonesia menang dengan perang gerilya melawan Belanda. Itu namanya strategi. Oke. Ya. Saya lagi, Pak. Saya lagi, Pak. Silakan. Ya. Kalau Saran. Indonesia juga melakukan perang gerilya, kita juga sama. Nah, intinya sama untuk melakukan penuaian atau penginjilan. Kita juga harus bergerilya dong. Mencari orang damai apa itu nggak bergerilya? Itu juga bergerilya. Mencari orang damai, tidak sembarang orang. Oke. Nah, itu gerilya harus penting. Mantap, Mama. Ya. Saya ngomong. Jadi begini Bapak Ibu ya, kalau tidak lagi menjawab ya. Jadi kalau kita ingin menuai 250 juta jiwa ini, yang pertama, seluruh anggota jemaat harus ikut. Yes. Ya. Seluruh anggota jemaat harus ikut. Ya, nggak ada yang nganggur. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ikut apa? Ya ikut menginjil. Yes. Amin. Ya. Yang kedua harus menginjil. Ya. Dan itu berarti kita harus latih mereka menginjil. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Mereka juga harus mampu memuridkan hasil penginjilan mereka. Mereka harus mampu memuridkan hasil penginjilan mereka. Jadi jangan diserahkan semua kepada Pak Andre misalnya. Ya, setiap orang harus mampu memuridkan jiwa-jiwa yang dia dapat. Ya. Yang kedua, yang ketiga ya. Dan yang keempat ya. Pemuridan itu akan berlangsung melalui kelompok sel. Ya, jadi seluruh jemaat itu selain mampu menginjil, mampu memuridkan, mampu mengembangkan kelompok sel. Kelompok sel itu kata lainnya jemaat rumah. Ya, itu 4 syarat. Itu strateginya Bapak Ibu. Itu baru kita bisa berharap kita semua jadi penuai. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, supaya kita jangan sibuk tapi tidak produktif, saya mau usul. Gepas adakan training khusus. Training khusus ya. Dan pesertanya harus daftar. Ya, dan kita akan bikin kelompok WA khusus yang mau ikut training. Ini sudah konkret ya. Supaya kita jangan sibuk-sibuk tapi hasilnya sedikit. Kesaksiannya Pak Joko tadi luar biasa. Bagaimana kalau itu seluruh jemaat melakukan? Ya, dahsyat. Jadi saya mau usul konkret sekarang. Bagaimana Gepas mengadakan training. Ya. Dan pesertanya harus daftar. Dan tidak ada orang yang tidak daftar yang boleh ikut. Saya akan bagi ilmu saya Bapak Ibu. Saya punya ilmu 7 cara penginjilan yang efektif. Saya punya ilmu pemuritan yang militan. Saya punya ilmu kelompok sel yang berlipat ganda. Dan ini bukan teori, ini semua yang saya bagi sudah dipraktekkan. Ya, jadi kalau Gepas mau, saya menawarkan diri. Berapa kali pertemuan Pak Ferry? 8 kali pertemuan. Ya, minta maaf kalau kita setuju misalnya tiap hari Sabtu itu training. Berarti kita butuh 8 Sabtu. Kenapa? Teori dan praktek. Teori dan praktek. Jadi nanti kalau saya sudah ajar cara penginjilan, peserta yang ikut
dituntut praktek dan beri laporan. Beri laporan penginjilannya. Di mana dia beri laporan, baik lewat Zoom meeting maupun lewat grup. Ya, nah, saya berharap dengan ini GPAS bisa naik kelas. Ya, itu usulan konkret saya, ya, supaya sungguh-sungguh nama kita ini boleh menjadi kenyataan. Silakan Bapak Ibu, atas usulan saya ini ada yang mau bertanya dan sebagainya. Andai kata usulan saya ini nggak diterima, tidak apa-apa. Baik, saya Pak. Silakan. Ya, jadi GEPAS ini punya visi misi berbeda. Karena kami memang di visi misinya ada di deskripsi grup, itu adalah komunitas penginjilan virtual. Dan sistemnya berbeda dengan sistem Bapak. Sejak GEPAS berdiri, kami sudah melakukan training. Tapi karena bentuk keanggotaannya partisipan terbuka, kita tidak punya member yang tetap. Nah, kepada member-member, bukan member ya, partisipan yang keluar masuk, itulah setiap saat itu kami sudah memberikan bahan-bahan penginjilan mulai paling basic. Ya, terutama sejak tahun kedua. Kami sudah tahun keempat sekarang. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Kita melakukannya adalah individual. Kemudian hasilnya dipersaksikan seperti saya mempersaksikan ini. Kalau ditanya berapa yang sudah saya injili, banyak Pak. Sudah berkembang pinak mereka. Tapi saya tidak menghitung mereka. Itu. Ini yang terjadi, yang kami kembangkan di sini. Oke. Nah, apa-apa. karena Pak Ferry nggak pernah ikut di dalam apa yang kami kerjakan, jadi mungkin berarti apa namanya, ya seperti yang terjadi sekarang. Artinya Ya, Bapak apa-apa. menganggap bahwa kami ini tidak melakukan apa-apa. Wah, maaf saja Pak, banyak yang sudah kita lakukan. Justru sekarang kalau apa namanya Bapak tanya misalnya pada Pak Victor, pada Pak Peter, ada Pak Alek dan lain sebagainya. Kami selalu bergerak setiap hari, tapi orang tidak pernah tahu. Dan hasil kami dahsyat. Itu aja Pak. Terima. Bukan cuma menginjil, kami juga menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Yang belum kami membangkitkan orang mati. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya, nggak apa-apa. Kita kan tukar pikiran kan. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Puji Tuhan kalau sudah begitu bagus. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ya. Ya apa-apa. Ya, jadi itulah Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pada saat ini karena kita kan harus berbagi. Jadi semoga GEPAS terus berjalan dan apa namanya bisa terus meningkat. Ya. Silakan kalau tidak ada lagi yang mau tambahkan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Mau menanggapi Silakan. Pak Ferry. Ya, silakan. Tadi memang sudah direspon oleh Pak Joko ya. Tapi saya tertarik juga apabila hal seperti itu bisa diselenggarakan di GEPAS begitu. Dan apakah nanti training ini juga bermanfaat buat semua peserta yang hadir, termasuk bermanfaat buat meng-hire keluarganya supaya lebih kuat imannya. Begitu kita tidak hanya memenangkan orang lain, tetapi terlebih dahulu kita memenangkan orang terdekat kita supaya imannya bertumbuh begitu ya Pak Ferry. Ya, kalau diselenggarakan, tadi Bapak menyampaikan ada fee, ada cost, ada biaya begitu. Kira-kira berapa biaya untuk kalau saya nggak ada biaya Ibu. Oh nggak ada ya? Ya, kecuali mau kasih persembahan kasih saya nggak nolak Bu. Iya. Tapi nanti bisa dibicarakan oleh pengurus nanti ya Pak Joko ya, Pak Dr. Saud dan yang lain ya Pak.
Kalau deal kita Baik, Bu Rini. Saya tanggapi ya, Bu Teti. Sebenarnya begini, kami itu tetap sudah ada visi misinya. Dan selama ini kan Pak Saud sudah ngajarkan semua. Hanya kemudian mungkin di antara kita ada yang merasa tidak paham atau merasa kurang puas. Nah, untuk itu silakan masing-masing mencari di luar yang kira-kira cocok dengan masing-masing pribadi. Gitu loh. Karena kita tidak kolektif. Kolektivitas kita sudah laku dari pembelajaran ini, dari apa yang sudah kita pelajari mulai tahun kedua loh, kita itu sudah punya kegiatan semacam itu. Berarti Bu Teti nggak jelas apa yang kita kerjakan selama ini. Yang dilakukan Pak Saud selama ini udah jelas. Siapa yang meragukan Pak Saud? Dari hanya sekian orang menjadi 1.500 orang. Dari hanya satu gereja menjadi 5 gereja. Dan sekarang pun masih bergerak melakukan kegiatan penginjilan meskipun tidak melalui Gepas. Tetapi Gepas ini adalah salah satu miniatur dari apa yang menjadi proyek penginjilan Pak Saud yang disebut penuaian. Nah, saya mengerti persis itu. Sebab itu saya tidak perlu melakukan seperti kemarin kita ditawari oleh Kairos misalnya ya, Pak Robert Arigan. Saya persilakan untuk masing-masing ikut. Tapi kita tidak melakukan itu. Kita sudah ada. Di dalam diri kita ini sudah kita lakukan. Kenapa lagi kita melakukan lagi? Kalau kurang silakan keluar. Seperti saya ikut kursus di luar. Namanya kursus penginjilan supranatural. Yang tidak saya dapatkan di sini dan tidak perlu saya adakan kursus di sini, tidak perlu. Yang perlu adalah kita tularkan kepada Anda-Anda. Sebenarnya sudah saya tularkan, tapi Bu Teti nggak melaksanakan. Sudah saya beri, Bu Teti sudah bisa menyembuhkan orang lain dan mengusir setan, tapi tidak dikerjakan. Karena apa? Iman. Itu yang tidak dimiliki untuk melakukan. Coba lakukan itu. Sudah dari kemarin dahsyat Ibu Teti itu. Bu Rustin juga, ya, Bu Endang juga, ada beberapa nama lain yang nggak seperti Pak Yumbuk juga. Kita terbuka untuk masing-masing belajar di luar ini. Tapi tidak masuk di dalam ini, jadi nggak perlu pengurus dilibatkan lagi gitu loh. Ini sebenarnya internal kita, tapi ada baiknya ini juga diketahui oleh orang luar bahwa Gepas itu sudah punya satu pola, dan pola ini ya itu. Kalau itu umpamanya sampai diubah-ubah lagi, beda lagi, bukan Gepas namanya. Saya kira ini saja yang perlu untuk kita saya sampaikan untuk kita maklumi. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jadi kalau mau Pak Ferry ada kursus, Bu Teti ikut, kita nggak pernah ribut, silakan ikut, nggak masalah. Tapi kalau umpamanya diadakan di Gepas, berarti Gepas sudah punya, kenapa harus mengundang orang lain di dalam kepengurusan yang ada? Nggak perlu. Kairos saja kita tolak. Padahal kurang apa Kairos? Saya sendiri jebolan Kairos. Bahkan saya termasuk fasilitator Kairos. Ya, mantap. Nah ini, tapi saya tidak ambisi untuk mengadakan Kairos di sini. Itu. Ya. Termasuk misalnya saya mengadakan di sini penginjilan supranatural, nggak ambisi. Hanya menambah bekal mereka yang sudah ada. Pak Saud sudah meletakkan dasar-dasarnya. Nah saya menambahkan dengan kuasa-kuasa urapan. Itu aja. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Hanya Joko. sekarang tinggal praktek masing-masing lah. Itu bedanya Pak Ferry. Jadi Gepas ini bergerak pada bidang virtual. Itu Ya, nggak aja. apa-apa. Terima kasih, Tuhan Ya, Yesus nggak apa-apa. berkati kita semua. Ya, silakan. Ya, baiklah Pak Joko kalau demikian. Ya, tapi saya pikir ini kan secara khusus membahas penginjilan dan ada langkah-langkahnya dan ada metodenya barangkali ya Pak. Tapi ya tidak ini ya Pak, tidak ada kesempatan untuk itu. Mungkin ketika Bapak ada schedule diberikan Pak Joko pada hari seperti ini, Bapak bisa menyampaikannya Pak.
Enggak, saya kalau bikin training teori dan praktek, saya tidak mau seminar. Ya, terima kasih Ibu Teti. Saya tidak mau seminar, saya mau teori dan praktek. Nah, nanti mungkin ini mungkin ya, Bapak Ibu yang mau ikut boleh japri ke saya aja deh. Ya, sehingga kalau saya ada Iya, training di saya luar kira GEPAS, boleh begitu. ya. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut Atau japri aja ke begini, saya. Pak Ferry, Ya, japri aja ke saya. iya, atau begini, Pak Ferry punya WAG sendiri khusus untuk training itu. Silakan seorang orang masuk jadi WAG grupnya Pak Ferry dalam trainingnya. Itu Ya, bagus itu. gitu aja. Saran saya ya. Ya, Iya. terima kasih. Jadi gitu aja ya Ya. Bapak Ibu yang mau Ya. ikut japri aja ke saya ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan lanjut Bu Endang. Ini udah ruang diskusi atau apa ini sekarang nih? Atau mau doa syafaat? Ini namanya khotbah interaktif. Iya, maksud saya, Iya. maksud saya apakah harus doa syafaat dulu baru diskusi atau interaktif udah sekaligus sharing lalu nanti ketika doa syafaat langsung doa berkat langsung usai, begitukah? Nah, ini kan sudah langsung diskusi. Ya. Permisi sebentar boleh ya? Ya, silakan. Ya, silakan Pak Dr. Saud. Ya, oke, Silakan terima Pak kasih. Jadi pertama sekali saya mau menyampaikan begini pada Pak Andre, ini tidak dibuat YouTube ya Pak ya? Oh ya. Ya, karena nanti kalau Anda buat YouTube, ini dialog karena sudah ada di dalam dialog juga masalah GEPAS dan tawaran dari Pak Ferry Lembong ya. Tidak boleh disebarluaskan untuk pribadi sendiri, untuk pribadi. Ya, tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh dibawa dalam forum apapun ya untuk dibahas supaya nanti tidak ada salah pengertian. Saya hanya mau menyampaikan gini kepada Pak Ferry Lembong, Pak Ferry ya. Ini sahabat lama semua soalnya. Amin. Begini Pak Ferry, GEPAS ini memang sebuah komunitas itu yang belum kita katakan solid menjadi suatu komunitas yang tetap Pak orang-orangnya. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau seandainya tawaran tadi mereka responlah berapa orang, ya. Nah kita nanti khawatirnya kan gini, karena kan ada ketentuan dari trainingnya yang Pak Ferry Lembong tadi ada sebuah keharusan teori praktek, gitu ya. Betul. Nah nanti takutnya mereka udah 1 kali 2 kali hilang Pak, nanti jadi kecewa. Itu yang maksudnya saya, karena ini komunitas tidak ada yang bisa mengikat, tidak ada yang bisa misalnya harus kita bilang. Ya, jadi kalau nanti kalau ini komunitas yang kayak gereja atau komunitas yang sudah berbentuk ministry, jadi ada komitmen yang tinggi, itu bisa. Tapi kalau ini, kalau mereka tadi saya kan cuma mendengar kalau mereka nanti misalnya berapa orang, takutnya tadi itu Bapak kasih training terus minta laporan, Pak maaf Pak, akhirnya ternyata gitu ya. Oke, no problem. Nah, itu nanti jadi mundur semua, jadi kesannya. Tapi kalau di gereja kan memang itu sudah dirancang oleh gembala ya, atau tim kita katakan dari komunitas yang ada di daerah-daerah garis depan ya, udah ada komitmen hamba-hamba Tuhannya. Nah itu ini dunia maya seperti ini kalau dibuat begitu, terus orang-orangnya memang misalnya ketuanya pun nggak bisa ngatur, memang nggak boleh ngatur gitu ya. Karena ini kerelaan semua. Nah, sehingga di sini dilatih tidak terikat jadinya, Pak. Jadi saya juga melatih mereka, mempersiapkan, tidak juga memaksakan harus begini, harus begitu. Karena memang kalau nanti dibuat begitu, jadi beban yang mereka belum biasa untuk, karena ini komunitasnya bukan dibangun dari satu komunitas, katakanlah satu kampung, satu wilayah pendirinya. Ini kenalnya di dunia maya semua. Jadi kegiatan di GEPAS ini pun misalnya yang datang pun keluar masuk banyak gitu kan. Iya, mantap. Nah, jadi yang ini misalnya nanti Ibu Rustin nggak nongol, Ibu Teti juga nggak nongol karena sesuatu hal. Nah, jadi kalau itu nanti terjadi, saya bilang begini, kesian Pak Ferry Lembongnya dibuat mereka. Oke. Gitu. Siap. Sehingga kita pun Pak, mohon maaf,
kita pun ya maaf kata saya sebagai pemimpin Star Mission yang punya 8 langkah kabar baik pun belum berani melatih mereka dengan 8 langkah kabar baik, karena nanti kalau mereka cuma ikut separuh, kita merasa nggak sesuai gitu Pak ya. Nggak sesuai. Betul, siap. Jadi kalau ikut 8 langkah harus komit semua ikut belajar 8 langkah itu dan Mantap. teori prakteknya. Saya nggak berani menerapkan sama mereka walaupun udah bertahun-tahun nemani mereka nih. Gitu ya. Takut nanti kita capek, ada yang ikut 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, capek kan? Nggak sampai 8 langkah udah kabur duluan gitu. Jadi langkah 1000. Itu kalau Pak Saud ada kan saya mau ikut tuh. Ya, saya mau ikut tuh. Keren tuh. Jadi yang jadi begitu yang kita bilang bahwa kita menghormati. Jadi saran saya begini, saya sih berikan solusi ke Pak Ferry Lembong gitu ya. Bapak membuat 1 Zoom khusus, bisa pakai Zoom Gepas Pak. Ya, Zoom ini bisa dipakai misalnya. Lalu Bapak meminta di dunia maya ini siapa yang mau bersedia, Bapak akan mengadakan pelatihan 8 hari gitu ya, 8 kali pertemuan. Yang mau ikut silakan daftar dari Gepas, mau dari yang mana silakan. Ya. Siap. Nah, linknya boleh pakai link kita. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nah, di hari tertentu misalnya, contoh misalnya gini, saya juga bisa meminta para ketua, tolong di 1 minggu ada 1 hari kita kasih kepada Pak Ferry Lembong, pakai Zoom kita di hari itu untuk ada pelatihan. Nah, yang mau ikut silakan ikut. Nah, kira-kira gitu Pak. Wah, luar biasa. Mantap. Gitu ya. Tapi dengan ketentuan yang dibuat Pak Ferry, kalau ikut harus mendaftar dan punya komitmen. Iya, betul. Gitu ya. Mantap. Supaya jangan membuat capek nanti pembimbingnya. Kalau saya sendiri pun Pak nggak mau membuat cari-cari kecapekan begitu ya. Kalau gitu ya. Iya, nanti baru berapa langkah bubar gitu kan. Nggak lengkap semua orangnya. Jadi siap. Nggak ada ketentuan. Tapi kalau di gereja kan gereja udah mengatur itu menjadi visi misinya. Mantap Pak. Terima kasih Pak. Ya kira-kira begitu Pak Ferry. Terima kasih banyak. Masukan dari saya. Tuhan berkati ya Pak. Shalom. Ya shalom. Ya, jadi saya tambahkan dikit Pak, boleh ya. Begini, karena tadi saya sudah usul Pak Ferry punya WA sendiri. Kemudian undang orang-orang untuk ikut kursus. Termasuk orang Gepas pun silakan undang, tetapi bukan kami yang menyelenggarakan. Ya, hanya kami bisa, tadi ada tambahan Pak Saud, meminjami link 1 hari itu. Itu. Ya, terima mantap. kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih juga. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Bu Endang. Bu Endang udah terpental. Dalam doa dulu firman-Nya Bapak Pendeta Ferry. Iya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberi kesempatan kami untuk merenungkan firman-Mu, untuk berdialog, berbicara, merenungkan apa lagi yang harus kami buat. Terima kasih buat dialog yang terjadi Tuhan. Kalau ada yang tidak berkenan di hati kami, biar itu bersih Tuhan. Dan biarlah kami terus melanjutkan pelayanan kami Tuhan dengan segala macam cara. Sungguh-sungguh Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Sehingga pelayanan kami ini meningkat terus, makin hari makin luar biasa. Kami serahkan pengurus, bebas dalam tangan-Mu, semuanya Tuhan. Supaya terus berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur berseru. Roh Kudus pimpin kami, haleluya. Kita semua berkata, amin. Amin. Sudah dengan firman Tuhan, saudara, malam hari ini. Terima kasih Pak Ferry pelayanannya buat malam hari ini. Diberkati keluarga, istri, semuanya diberkati ya Pak, di Tuhan. Ya saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat dipimpin oleh Ibu Cindy. Ibu Cindy masih adakah Ibu Cindy? Ada. Shalom Bu Cindy. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya pikir Bu Cindy karena udah malamnya di Australia, jadi takut dia tiduran kan, kasihan.
Ya, puji Tuhan, saudara. Mungkin ada mungkin ada pokok doa, silakan. Ada pokok-pokok doa, tambahan pokok doa yang akan didoakan Ibu Cindy. Ya, baiklah. Nggak tahu ada yang mau didoakan, ada masalah apa atau ya, ada yang secara mau umum? Kah? Mungkin ada yang mau didoakan, silakan. Kalau tidak, ya atau secara umum aja. Oke, nanti saya doakan. Ya, secara umum aja ya. Ya. Ya, kita nyanyi satu buah pujian ya, saudara, untuk doa syafaat kita malam hari ini. Silakan Ibu Cindy buat siapa? Ya, selamat malam semuanya. Kita berdoa. Doa syafaat. Segala puji syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini kami boleh beribadah online ya Tuhan. Apapun yang kami bahas yaitu tentang menginjil untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau maupun jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Biarlah itu menjadi tugas kami yang Kau perintahkan. Bisa kami jalani ya Tuhan dengan cara kami atas pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa yang Kau pesankan yaitu beritakanlah Injil Kerajaan Allah ke semua makhluk ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami juga mau menjadi tangan kepercayaan-Mu ya Tuhan, dan pakailah mulut kami agar supaya apa yang boleh kami katakan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh terima dengan hati yang terbuka, dan hanya hikmat-Mu saja ya Tuhan yang menuntun kami sehingga bisa berhasil oleh karena Engkau, bukan oleh karena kami. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, bukan untuk memuliakan kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu saja. Dan pada saat ini juga ya Bapa, terima kasih Pak Ferry Lembong mungkin banyak beban yang dia mbaknya Tuhannya yang dia juga mau merindukan untuk mengadakan training bagaimana cara menginjil. Apa yang dia lakukan kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan Kau berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan hati yang taat dan setia. Apapun mungkin ada yang penolakan dari orang-orang atau ada juga yang setuju dengan apa yang dia lakukan ya Tuhan, kiranya semuanya berjalan bersama-Mu ya Bapa.
Kami berdoa untuk yang ikut Zoom di Gepas ini maupun di Zoom-Zoom yang lain ya Tuhan. Setiap hari kami ibadah online, kami belajar tentang firman-Mu, kami mendengarkan kesaksian orang-orang, kami boleh belajar bagaimana Engkau mengasihi kami, dan biar iman kami semakin hari semakin bertumbuh, walau mungkin secara jasmani ada gangguan kesehatan, tetapi secara rohani kami semakin kuat. Dan apapun yang terjadi ya Tuhan, di dalam kondisi di negara-negara manapun, di Indonesia maupun di negara-negara lain ya Tuhan Yesus, banyak kejahatan yang terjadi yang membuat meresahkan orang-orang ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami semua, anak-anak-Mu. Kami dijauhkan daripada orang yang jahat maupun dijauhkan daripada mara bahaya. Dan apabila ada bencana-bencana alam ya Tuhan, semuanya itu adalah penggenapan firman-Mu. Biarlah kami melihatnya sebagai pemacu untuk kami lebih lagi mendekat kepadamu ya Tuhan. Karena apa yang difirmankan itu semuanya terjadi, tergenapi. Dan Yesus, masih banyak saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami ya Tuhan, belum mendekat kepadamu. Mereka belum mengutamakan Engkau sebagai apa yang terpenting di dalam kehidupannya. Ampuni ya Tuhan, biar Engkau yang menyadarkan mereka, kami tidak mampu membawa mereka kepadamu apabila Roh Kudus yang bukan yang menolong mereka. Tapi kami bisa Engkau pergunakan sebagai alat ya Bapa, agar supaya kami boleh membuat mereka mendekat kepadamu. Bagaimanapun caranya, Engkau yang berkehendak. Kami berdoa untuk negara Indonesia ya Tuhan, pemerintahannya di bawah pemerintahan presiden yang baru. Biarlah rakyat Indonesia semakin hari mengenal Engkau dan takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka lakukan menjauhkan mereka daripada kejahatan, mendekatkan mereka kepada Engkau. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang sedang mengalami masalah di dalam kesehatan. Biarlah apabila Engkau berkehendak, tangan kasih-Mu menolongnya, menyembuhkannya. Juga untuk yang bermasalah dalam bidang ekonomi ya Tuhan, biar Engkau tolong ya Bapa, Kau berikan jalan keluar dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga keluar dari segala permasalahan. Juga untuk anak-anak kami ya Bapa, untuk keturunan kami, Kau akan memberikan masa depan yang baik. Kami percaya rencana-Mu itu adalah rencana yang terbaik bagi pasangan hidupnya, juga bagi anak cucu kami. Kau akan berkati, Kau akan lindungi, dan mereka akan sukses di dalam kehidupan ini. Juga mereka menjadi orang yang takut kepada Engkau ya Bapa, sehingga mereka menjauhkan perbuatan daripada yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh hidup dengan kondisi yang baik pada saat ini. Dan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima dan berkat-berkat-Mu yang Kau sediakan bagi masa depan kami. Kami mengucap syukur, kami mempunyai Bapa yang Maha Besar, Maha Kasih, dan Maha Mulia. Sebab itu segala puji syukur kami kembalikan ke dalam tangan-Mu saja. Kami serahkan segala doa dan sembah sujud kami, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Teti atau Bu Endang. Doa berkat Pak Ferry dan menutup ibadah malam hari ini, Pak. Oke, siap.
Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Luar biasa Tuhan. Terima kasih banyak atas pertemuan kami pada malam hari ini. Bila kami terus bersaudara, berjejaring Tuhan, tolong menolong untuk makin meningkatkan pelayanan kami. Dan jikalau sebentar kami akan berpisah, biar kasih setia Allah Bapa kita dan kasih karunia kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus serta kuat kuasa mujizat Roh Kudus menyertai setiap kami, sehingga dimanapun kami hadir, kami menjadi saksi Yesus. Jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak murid Yesus yang dihasilkan Tuhan. Pekerjaan iblis dipatahkan, dihancurkan. Sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya berkata, amin. Amin, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ya, Pak Ferry. terima kasih. Silakan, Sampai Pak jumpa Joko. lagi. Belum bubar. Oh, belum keluar ya? Oh, ada Belum. ngobrol. Ngobrol. Oke. Pak Joko, silakan Pak Joko. Terima kasih Bu Teti. Saya sering suaranya mengalun, terputus-putus. Kadang saya tutup kamera, mohon maaf. Jadi terima kasih yang pertama untuk Pak Pendeta Ferry Lembong yang malam ini telah memberkati kita dengan firman Tuhan, ya, dan Bapak akan diberkati Tuhan, terus diberkati keluarga Bapak, pekerjaan Bapak, pelayanan Bapak, dan apapun yang Bapak kerjakan selalu Tuhan buat berhasil. Dan Bapak akan terus naik dan tidak pernah turun. Juga untuk Ibu Endang dan Bu Cindy selaku WL dan pendoa syafaat, Tuhan Yesus juga memberkati yang sama untuk berdua. Itu juga untuk Ibu Teti selaku host, terima kasih. Dan juga Tuhan memberkati Ibu. Seperti juga doa saya untuk mereka. Dan juga untuk semua yang hadir. Terima kasih juga partisipasinya. Ada Pak Andre dan Pak Victor, Bu Cindy, Pak Saud, Bu Rustin, Pak Yumbo. Dan mungkin ada juga yang sudah keluar, tadi ada Bu Melani dan sebagainya. Terima kasih, Tuhan Yesus juga memberkati Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu. Kita lanjutkan, saya kembalikan pada Enang Teti, kalau mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pak Ferry Lembongnya kok sudah keluar sebelum selesai ya? Enggak pamit juga. Betul, Pak Ferry sudah keluar dari Zoom room, Pak Joko. Ya sudah, kita akhiri malam ini ya. Kita akhiri malam ini. Pertemuan ibadah malam hari ini kita cukupkan. Begitu. Berkati semua. Ya, sampai bertemu hari Senin pagi. Selamat beribadah besok hari ya. Halo. Bentar dulu. Sebentar. Sebelum kita tutup, gini ya. Jadi supaya nanti gini ya. Saya ingin menyampaikan yang namanya manajemen kinerja, ya. Nah, manajemen kinerja itu apapun kegiatan termasuk WA group, ujung yang dunia maya ataupun dunia onsite, ya. Kita harus belajar yang namanya manajemen kerja atau pengelolaan kinerja. Jadi gini, ketika kita ada di dalam sebuah komunitas, termasuk GEPAS ataupun komunitas yang lain di dalam dunia maya, kira-kira gitu ya. Pertama, memang kalau kita seorang leader, ya seorang leader itu artinya seorang pemimpin yang memiliki visi misi, ya untuk kita bagikan kepada siapapun, maka kita akan melakukan namanya analisa SWOT, ya. Jadi gini, analisa SWOT itu banyak orang kurang paham, ya, secara baik, sehingga
kurang mampu memimpin perusahaannya atau usaha atau bidang pelayanannya. Jadi kita harus bisa mampu menilai secara rohani kegiatan misalnya di Jumgepas gitu ya. Saya harus menganalisa dulu, analisa SWOT saya, apa kelemahan, kekuatan, ancaman, dan gitu ya, peluang yang ada dalam diri mereka dalam penginjilan misalnya. Kayak saya ini misalnya, ya, apa yang harus bisa saya bagikan kepada mereka. Nah, apa yang bisa, apa yang belum bisa, apa yang memungkinkan, ya, saya melakukan penetapan di situ. Nah, jadi yang mungkin saya kerjakan, yang tidak mungkin tunggu dulu. Nah, kira-kira begitu. Kenapa bisa mengambil sikap begitu? Karena sudah melakukan analisa. Jadi GEPAS ini mungkin dari sisinya Pak Ferry, karena jarang ikut, berpikir bahwa kita di sini sudah intens, ya, artinya sudah rutin, terus memiliki komitmen yang cukup bagus sehingga layak untuk ditawarkan, gitu ya, layak ditawarkan untuk dibuat sebuah training. Nah, beliau tidak tahu misalnya kalau training itu nanti dibuat, itu kan salah satu strategi ya dari misi mereka, dibuat training, ada sebuah keharusan, ada daftar yang ikut dan lain-lain. Nah, dia nggak tahu bahwa orang-orang di GEPAS ini adalah orang-orang yang satu mandiri, punya gaya juga tersendiri, dan belum menyatukan gayanya, ya, sehingga nanti ketika Anda ikut, saya akan terharu melihat Pak Ferry babak belur Bapak Ibu buat, gitu ya. Lalu dia telepon saya, Pak, kenapa kok di GEPAS orangnya ya udah daftar terus nggak bisa masuk lah Bapak, jangan kan gitu, kegiatan aja yang kita buat saja setiap Senin, Rabu, dan Jumat saja, ada yang nggak bisa mau mengisi, ada yang belum siap, ada yang nggak masuk. Nah, tetapi ya itu karena kita punya strategi apa yang mungkin. Jadi sesuatu yang memungkinkan di mana ada opportunity, peluang, untuk Tuhan kita lakukan sekecil apapun itu karena itu pasti bermanfaat. Tetapi kalau dalam sistem kinerja internal yang dilakukan oleh Pak Ferry belum bisa diterapkan di sini, gitu ya. Sedangkan kita aja, saya udah bertahun-tahun di GEPAS, bahkan nama penuai akhir zaman ini adalah saya yang memberikannya, belum bisa memberikan basic-basic yang banyak tentang sistem penuaian, gitu ya. Kan saya udah pernah bilang waktu itu sama Bapak Ibu bahwa kita itu, gitu ya, sebentar ya. Kita itu aja punya buku seperti ini, ya, namanya Visitasi, ya, Star Mission Dunia, dengan 8 langkah kabar baik. Artinya kalau menguasai buku ini, Bapak Ibu bisa menghadapi situasi dan keadaan pun sampai ya pelayanan gereja nih dan pelayanan di luar. Nah, ini misalnya, ya, ini gambarnya Yesus ya mengetuk pintu, lalu ini gambar perahu yang harus berangkat, ya. Nah, berangkat mengarungi lautan atau pergi kunjungan visitasi. Visitasi itu berbicara kita datang seperti yang Yesus lakukan dari desa ke kota. Nah, itu kalau orang-orang Star Mission bisa, karena kan mereka orang yang saya sudah bimbing bersama dengan saya bertahun-tahun, ya. Awal-awalnya ya ada yang antusias, lalu tersaring semua. Nah, yang inti bergerak mereka jadi leader di mana-mana. Maksudnya saya, GEPAS ini Pak Ferry Lembong belum kenal, gitu ya. Belum kenal. Karena belum kenal, nanti maaf kata nih, maaf ya Pak Yumbuk ya, misalnya ya. Pak Yumbuk ikut daftar, saya ikut setiap hari Sabtu. Sabtu pertama ikut, Sabtu kedua hilang. Terus ketika Pak Ferry bilang, ini laporan kerjanya mana, prakteknya, ya kan, laporan kertasnya, aduh nggak ada, hilang, aduh gimana ya, mana Pak Yumbuk, mana ininya, prakteknya, maaf Pak, karena saya harus menanam padi, bisa gitu ya, harus begini. Nah itu nggak boleh. Nah saya sendiri aja nggak mau mengambil risiko itu, gitu ya, nggak mau ngambil risiko. Nah saya kurang tahu kalau karena saya udah kenal benar Pak Ferry Lembong, strateginya juga saya kenal tahu semua, karena beliau waktu saya ketemu tahun 2001 saja beliau belum ada penginjilan, saya sudah ada di gereja di mana mereka ya udah mengobok-obok gereja itu ya dari
1 komsel sampai 22 komsel, itu salah satu. Termasuk di situ ada Pak Parlin Munti. Pak Parlin Munti kan udah ngomong juga. Jelas ya. Nah, maksud yang saya ngomongan di sini karena belum tahu, belum menyelam, jadi dia nggak tahu. Kalau saya udah menyelam kan saya aja nggak, ya. Kita akan belajar sama-sama 8 langkah kabar baik. Kan belum juga. Padahal waktu itu Pak Joko masih ingat betul tahun 2002 saya kasih tahu kita ada 8 langkah kabar baik nih di sini, gitu ya. Nah, tetapi karena belum bisa, saya ambil strategi apa yang mungkin ya. Nah, yang mungkin mereka saya coba membagi basic dulu. Jadi siapa saja yang datang, ya ke basic. Nanti kalau ada jadwal saya lagi dikasih Pak Joko untuk minta mengisi, saya sampaikan juga hal-hal yang berkaitan nanti dengan 8 langkah kabar baik. Nah, tetapi kan faktanya kan ada yang bilang saya sudah tua, saya lagi sibuk, saya mendengarnya sambil masak-masak, kan gitu ya. Terus begitu. Nah, jadi itu yang nanti membuat lucu. Kalau saya nggak berani Pak Ferry menawarkan, saya juga nggak mau mendorong Anda ini nanti Pak Ferry babak belur. Dia nggak tahu. Ibaratnya ikan yang digepas ini ada ikan patin, ada ikan nila, ada ikan hiu misalnya kan, ada ikan tawar, ada ikan asin. Nah, jadi beda-beda gitu ya. Dia harus tahu betul. Jadi saya ketika membimbing juga pun ya secara ini tadi kan udah dibilang harus mendaftar, harus begini, harus begitu. Walaupun 8 kali pertemuan, harus itu bisa saudara penuhi enggak? Gitu ya. Nah, ya, harus teori, harus praktek. Nah, saya aja sering nih Bu Rustin coba. Kan saya udah pernah bilang, Bu Rustin coba lihat 2 rumah di sebelah kiri. Itu aja udah strategi 8 langkah kabar baik sebenarnya. Gitu ya. Nah, tapi Ibu Rustin pergi nggak ke tetangga itu? Ya, kalau dia nggak pergi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau udah pergi, Pak, saya udah pergi Pak ke sana. Terus ada respon begini. Bagaimana selanjutnya? Baru begitu. Nah, jadi saya hanya mengarah dulu personal, paham ya maksudnya ya. Nah, itu strategi. Jadi gini, strategi SWOT, analisa SWOT atau Pometrics harus dikuasai dalam ilmu manajemen, baik itu dunia usaha maupun dunia rohani. Saya hanya bilang gini ya, di dunia rohani, ini pengalaman saya ya sampai sekarang mau 44 tahun, di dunia rohani, analisa SWOT, Pometrics, tidak ada satu orang pun dalam dunia kerohanian yang pernah menerapkan itu. Maaf ya, kecuali Star Mission. Gitu ya. Karena analisa SWOT itu biasanya dalam dunia usaha. Lalu saya rombak khusus untuk dunia rohani, ya, pelayanan. Sehingga yang dibilang Pak Joko tadi, yang saudara tahu Pak Irwan ya, Pak Irwan yang ketua komunitas, apalah namanya itu ya, tahu ya Pak Irwan ya, saudara tahu ya. Nah, itu adalah generasi 2 dari gereja kita, gitu ya, generasi kedua, ya. Beliau termasuk dia di PMD, ketua PMD dan lain-lain ya. Nah, ini jadi yang mau saya katakan di sini adalah kita nggak bisa memaksa nanti kebentur sendiri. Nah, tapi kita harus punya strategi nih di GEPAS, strateginya bagaimana? Orang bilang ya strateginya ikutin aja gayanya Pak Dokter gitu ya. Buktinya kan dia hadir, dia isi, dia bicara, dia kasih bahan, dia kasih seberkas cahaya, paham ya maksudnya ya. Nah, begitu. Padahal seberkas cahaya itu sebenarnya khusus untuk orang Star Mission, tapi karena istilahnya kita mau mengembangkan, kenapa tidak mereka disiram dulu? Nanti urusan mereka bersama Tuhan di wilayahnya masing-masing, itu nanti biarlah. Yang penting sudah kita buagi secara umum, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi nggak bisa kita ikat. Tapi kalau orang Star Mission seberkas cahaya itu mereka bersifat wajib karena itu nanti mereka diskusikan di Zoom gitu ya. Jadi Zoom itu selalu membahas seberkas cahaya saya ya dari Star Mission, dari pembinanya. Ya mereka bahas begini temanya ini kayak mana ini gini. Oke. Nah, itu membuat mereka semakin cakap gitu. Tetapi kalau saya menerapkan ini kepada Anda di sini, wah bisa kabur semua. Karena memang kenapa? Hatinya belum ke sana. Saya belum ada selama bertahun-tahun di sini, misalnya Ibu Rustin atau Ibu Teti atau Ibu Cindy yang udah kenal bilang gini,
Pak dokter, saya mau belajar Pak, serius, ya, bisa nggak di hari tertentu Zoom kita 4 mata saja? Nggak apa-apa, karena saya bisa membimbing cuma 4 mata di Zoom. Iya, cuman berdua, ya. Dia bilang gini, saya kasih tahu, lalu nanti akhirnya berdua, bertiga begitu. Karena apa? Lebih bagus ya 1-2 orang bimbing karena dia lapar haus daripada yang mendaftar 10 ya. Pertama sekali 10, habis itu tinggal 8, terus 7, 6, 4 hilang. Ini kemana semua gitu ya. Karena PR-nya yang nggak mau. Karena nanti Anda kan nggak mau ketemunya karena PR-nya nggak dikerjakan. Benar nggak? Ya, kalau di sekolah gitu, mana Ibu Teti? Nggak masuk Pak. Kenapa? Sakit. Padahal dibilang, kasih tahu ya, saya sakit. Kenapa? Kamu kan nggak sakit. Saya belum buat PR, nggak enak kalau nggak ketemuan. Nanti gini ya, kan gitu ya. Kita harus, jangan Anda bilang begini, Pak, saya akan mengikuti. Oh silakan, nggak apa-apa. Asal Pak Ferry Lembong tahan dari 10, tinggal 1. Nah 1 itu dia sungguh-sungguh mau. Kalau saya lain, saya lebih bagus dari 1 aja dulu. 1, Pak, saya banyak loh di Zoom pribadi mereka, Pak hari sekian jam sekian. Kadang ada yang minta tengah malam karena mereka ada di luar negeri ya. Saya bicara begini 4 mata sama dia. Buka Alkitabnya, ini udah tahu belum? Udah, ini sudah ngerti. Pak begini ini. Nah enak, tapi itu pun tidak saya buat keharusan, dia harus PR-nya. Jelas ya? Ibu Rustin kan sebenarnya kan saya kasih PR itu. Cuman cara ngasih PR-nya selalu saya ucapkan 2 rumah tetangga di sebelah kiri. Pak dokter ini itu aja diingat. Karena belum ada feedback dari Ibu Rustin misalnya, Pak saya udah datang Pak ke tetangga saya misalnya. Nah kan belum pernah direspon. Tapi kalau sama Pak Ferry, nah nggak bisa. Harus ada laporan. Udah ngerjain apa? Nah, Pak, nggak sempat Pak. Nggak sempat, lagi ngapain saya ngajar-ngajarin kalian nggak sempat. Nah di situ, jadi jangan Pak Piri karena belum kenal, tapi saya berterima kasih karena beliau menaruh perhatian, memprediksi barangkali ini di Gepas ini sudah sangat solid orang-orangnya, jelas ya, orang-orangnya sudah sangat solid, bisa bertemu onsite, bisa bertemu ya Zoom yang intens. Ternyata kan tidak. Jadi nanti bilang sama Pak Ferry gini, Pak Ferry kan di Gepas ini begini Pak, Bapak buat strategi aja kayak Pak dokter itu. Strategi apa? Ya bagaimana Bapak dengan 7 langkah Bapak tadi, 7 strategi tadi, Bapak pelan-pelan ini. Nggak apa-apa, setiap Sabtu masuk. Tapi jangan ada yang harus Pak. Kalau harus nanti repot. Apalagi lihat Ibu Cindy harus. Wah, saya lagi naik ini, lagi ada di Kangguru. Nah, kan repot nanti. Jelas ya, itu. Jadi, harus ada strategi. Jadi gini, kenapa saya sampaikan ini begini? Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika Bapak Ibu dalam pelayanan, semua ilmu-ilmu strategi apapun yang Anda terima itu harus menjadi satu wujudnya. Ya, hanya satu wujudnya. Anda mengasihi orang yang saudara layani. Gitu loh. Hanya itu. Gitu. Kalau Anda nggak mengasihi orang yang Anda layani, nanti Anda akhirnya membuat aturan-aturan yang banyak. Gitu. Kalau mengasihi, misalnya Ibu Rustin bilang atau Ibu Cindy, Pak, saya kan sudah tua, ya nggak apa-apa, gitu ya. Pak, saya belum Pak, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau tanya kenapa nggak apa-apa Pak? Ya karena saya mengasihi, ya gimana yang lama bisa dipaksa-paksa mereka, gitu loh. Nah, lalu yang harusnya 8 kali pertemuan, ternyata sampai 800 kali pertemuan pun nggak tamat-tamat, nggak apa-apa juga, begitu. Nah, harus mau begitu loh, ya. Jelas ya maksudnya ya. Nah, saya yakin Pak Ferry nggak bakal sanggup itu, karena saya tahu gini ya, beliau juga mendapatkan beban dari PGPI. Jadi gini, saya kasih tahu Pak Ferry waktu dia akhirnya terjun waktu di BPH Sinode GBI, dia mengerjakan tugas itu ya sebagai kinerja dia. Lalu setelah itu masuk PGPI, tahu PGPI ya? Nah, PGPI, di PGPI pun dia bidang bagian pengajaran dan penginjilan. Tentu dia harus buat laporan dong, penjangkauan yang dia buat, gitu ya. Harus bergerak begitu loh. Nah, sehingga
dia menawarkan, gitu ya. Tetapi ya kembali lagi tadi, menawarkan, yang ditawarkan ini boleh. Kalau saya sih bilang gini, silahkan Bapak Ibu, saya juga setuju ya minta izin ke Pak Joko misalnya kita kosongin hari Sabtu khusus untuk apa namanya pembelajaran dari Pak Ferry Lembong. Terserah dia mau mengajar apa, ya sampai dia misalnya apa namanya benar-benar tahan gitu ya dengan orang-orang di Gepas. Nah, yang mendaftar ikut. Tetapi kan Pak Ferry Lembong bilang gini, kalau saudara nggak daftar, nggak boleh ikut. Ayo gimana dong? Berarti waktu hari Sabtu, di Jum itu, yang boleh masuk hanya yang terdaftar. Anda nggak boleh masuk. Gitu loh. Jelas ya, Ibu Titi jelas ya maksudnya ya. Itu Pak Ferry Lembong gitu. Daftar, hanya yang daftar boleh masuk. Kalau nggak boleh. Nggak boleh masuk di tengah jalan sama dia. Gitu. Nah, kalau memang mau, ya silakan. Nanti sampai akhirnya, ya Pak Ferry Lembong bilang Pak Joko, saya kapok. Gitu ya. Nah, yang tadinya sekian kayaknya nggak bisa Pak. Ada yang ikut pelajaran 1, pelajaran 2, ada yang nggak ikut pelajaran 3, 8 kali ya. Kayaknya sampai 800 kali. Emang saya hari Sabtu bisa terus mengisi. Nanti persoalannya gini, apa saya bisa hari Sabtu terus mengisi? Tiba-tiba dia ada tawaran dari gereja lain atau komunitas lain, betul kan? Nah, kan akhirnya dia memilih. Maaf Bapak Ibu, mulai Sabtu depan saya nggak bisa mengisi lagi di sini, saya anggap sudah selesai. Kan gitu ya. Nah, gitu. Jelas ya maksudnya begitu. Nah, itu yang beliau sebenarnya harusnya beliau berbicara dulu ke Ibu Teti atau ke Pak Joko rencana-rencana yang dia sampaikan tadi, gitu ya. Nah, itu. Kalau Ibu Teti mah responnya oh betul juga, boleh juga ini. Nah, nanti Ibu Teti sendirilah yang duduk di situ, gitu kan. Terus ya Pak ini juga Pak udah sendiri ditutup lagi kameranya. Lalu dilihat Ibu Teti lagi ngapain? Sambil masak, Pak. Ya masak katanya. Coba buka kameranya, kok rambutnya masih acak-acak lagi. Akhirnya Pak Ferry bilang gini, matilah gue yang gini. Kenapa ya Pak dokter itu bisa tabah di situ ya? Nah, paling kan gitu. Nah, kenapa saya bukan tabah, saya buat strategi namanya sesuatu yang memungkinkan, itulah lakukan. Yang nggak memungkinkan jangan, karena nanti Anda jadi susah sendiri. Bisa lama-lama jadi stres, marah, gitu kan? Jelas ya? Akhirnya nanti image Gepas jadi jelek. Nah, gitu. Payah nih Gepas nih mendaftar 8. Terus lama-lama tinggal 2, tinggal 1, hilang semuanya. Minta PR juga enggak. Maaf Pak GWA, maaf Pak Ferry, hari Sabtu depan saya nggak bisa masuk. Oh, maaf Pak Ferry, karena begini, enggak ada yang masuk. Kan gitu kan? Jelas ya? Itu sebenarnya. Saya tadi diam mendengar sambil senyum-senyum gitu ya. Senyum-senyum. Ini mereka maunya gimana. Kalau mereka mau, senang saya. Kalau Anda mau tuh senang. Artinya gini, nanti setelah bagian Pak Ferry, mungkin saya tawarkan. Kalau gitu, udah belajar dari Pak Ferry, ya. Bagaimana hasilnya? Masih agak, kalau gitu 8 langkah kabar baik ya. Nah ya, kalau kalian bisa sama Pak Ferry, masa sama saya nggak bisa. Karena apa? Bahan saya jauh lebih simpel. Ya, bahan saya itu cuma 24 jam untuk awam, 12 jam untuk orang-orang yang sudah sekolah teologi. Bayangin ya. Hanya kita bilang ini 12 kali pertemuan misalnya ya. 1 kali pertemuan 1 jam. Kalau 2 kali 2 jam, kalau 3 jam makin cepat. Nah, prakteknya ada, tetapi tidak harus. Jelas kan? Tapi saya tanyain, Ibu Teti, udah berapa jiwa? Ya, kan? Kan gitu kan? Nah, karena jiwa di 8 langkah kabar baik itu jiwa udah langsung ada, ya gitu ya. Contohnya misalnya begini, Ibu Cindy, ya
Ibu ada orang kenal orang yang belum terima Yesus, tapi ibu dekat, ada Pak. Namanya siapa? Nah, tulis. Ibu Cindy ada kenal dengan orang Kristen, tetapi hidupnya masih belum sesuai dengan kebenaran, entah teman, ada Pak, tulis. Kan akhirnya dia kena sendiri. Itu strategi itu Pak Dokter, itu strateginya, repot, nggak bisa ngeles kita. Yang ditulis di atas kertas itu sekarang doakan. Nah, itu langkahnya gitu, ya. Jadi sederhana banget. Jadi sekarang mari kita lihat yang Anda tulis. Nanti pertemuan selanjutnya, Ibu Cindy, nama yang nomor 1 siapa? Misalnya namanya Ibu Rustin. Udah Ibu apain? Saya doakan Pak. Bagus. Nah, yang nomor 3 sudah saya datangin Pak. Nah, bagus. Nah, itu 8 langkah kabar baik. Orang bilang, simple banget. Karena langsung action ya. Langsung action gitu loh. Sederhana banget, sederhana. Malah kita bilang gini, gereja Anda dalam 1 bulan kalau nggak bertambah jiwanya, gitu ya. Anda di mana misalnya? Di Bali. Saya akan terbang ke Bali mendampingi Anda selama berapa hari. Sampai begitu. Jadi saya terbang ke Bali, ya. Berapa hari di sana mendampingi mereka. Baru supaya mereka bisa mencapai hasilnya. Sampai begitu kalau Star Mission begitu orangnya. Saya datang ke sana, saya datang ke Serang misalnya. Ibu Teti masih sulit Pak begini-begini. Apa sulitnya Bu? Begini-gini. Oke, buat catatannya. Ya, kalau kayak gitu besok saya datang ke Serang, kita ketemu. Jelas ya? Melihat kinerja Ibu ini gini-gini, ketemuin dengan orangnya atau apanya. Akhirnya bisa gitu. Nah, sampai mendampingi gitu kan? Nah, karena apa ya? Karena kan Yesus lakukannya begitu. Nah, itu ada di sini, makanya namanya visitasi, ya. Visitasi. Di sini pun sudah ada lagu-lagu. Jadi kalau sampai mereka bilang gini, Pak Dokter, iya, waktu itu ada yang meninggal Pak. Terus nggak ada pendeta Pak di daerah saya. Terus apa? Saya mimpi pakai pujiannya juga ada di sini. Kematian, keren. Saya bilang gitu ya. Kalau Pak Peter Watermuli bilang, saya bilang ngapain kalau memang nggak ada, baptis saja sendiri, nanti tinggal minta suratnya dari gereja atau yang Anda kenal. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, lebih simpel. Mereka udah tahu 8 langkah baik Star Mission tuh mudah banget, orang awam pun juga tahu karena Pak Dokter caranya action langsung. 8 langkah baik itu langsung action. Nggak ada pakai banyak-banyak teorinya. Nah, itu langkah pertama ya itu. Makanya Anda takut kalian nanti, ya. Langsung bilang, Ibu Cindy, ya, ada yang dikenal? Ada, Pak. Oke, bisa dijangkau orangnya kenal dekat. Oh, dekat, Pak. Masih satu tempat kerjaan gini atau segitu. Namanya siapa? Ini, Pak, namanya misalnya Laura. Tulis nama Laura. Kan nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Lalu diapain? Nah, itu makanya langkah selanjutnya diapain nama-nama ini. Nah, kayak Ibu Rustin misalnya. Oh, saya terbeban Pak. Dengan siapa? Dengan anak saya. Tulis namanya. Si A, si B. Nah, terus langkah keduanya lakukan ini. Nah, itu. Nah, gampang. 8 langkah itu simple. Sangat simple. Sampai orang bilang, ya, kalau saya tahu. Tapi saya bilang gini, jangan memakai yang namanya penginjilan 5 menit, ya. 10 menit. Saya bilang kenapa? Baru ngomong aja kayak mana 5 menit. Gitu. Kenalan aja udah. Nah, jadi kayak gitu-gitu. Jadi saya bilang kita nggak pakai begitu ya. Pakai 8 langkah. Kalau dibilang 8 langkah itulah strategi. Jadi kalau ditanya yang dibilang Pak Ferry, harus ada strategi. Ya langkah-langkah itulah strategi, ya. Nah, kalau gerilya itu bukan strategi, itu nama strategi secara keseluruhan. Nah, ya. Lalu langkah pertamanya apa? Mana ada orang, gerilya, saya ajak saudara gerilya. Yuk kita gerilya. Ya Pak, kan nanya Pak, gerilyanya gimana Pak? Ya gitu aja, Ibu lagi pakai apa? Saya lagi pakai sarung. Saya bawa sarung, saya bawa kentongan, kan nggak mungkin. Gitu loh. Selalu ada mempersiapkan. Ya, jadi itu yang sayangnya kan tadi itu ibu-ibu nggak bisa menjawab
gitu ya, nggak bisa menjawab apa yang dibilang oleh Pak apa namanya yang diminta oleh Pak apa namanya Pak Ferry Lembong. Padahal saya sudah bilang gini, ini contoh ya. Saya co-host nggak Bu ya di situ ya? Belum. Coba buat co-host sebentar. Jadi gini supaya nanti kalau orang Gepas ditanya ada hamba Tuhan itu strateginya apa, kalau dalam penuaian janganlah lupa lagi ya. Sudah co-host Pak. Oke, jangan lupa ya, ingat ya ayatnya ya, Matius 9 gitu ya, jangan lupa dicatat ya. Itu dari ayat 35 sampai 37. Itu adalah strategi Yesus ya. Jadi Yesus sendiri yang bilang. Ya, kita kan tahu ya. Nah, oke. Saya akan share ya. Jadi kalau ditanya bagaimana penginjilan, penuaian, janganlah nggak tahu karena waktu itu ini sudah saya bagikan di tahun pertama ya. Jadi ingat Matius 9 gitu ya. Mulai ayat 35 ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, yang mau lihat di sini pertama kali yang Anda lihat itu adalah gitu ya. Apa ini? Sebelah hitam, Pak. Ya, sebentar. Saya buat tutup dulu karena ada error. Kadang-kadang ini suka error ya, sebentar ya. Soalnya ini laptopnya minta diperbaharui, tapi saya masih belum sempat ya. Nah, perhatikan di sini ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Kan di sini kan penuaian. Ayat 37 coba Ibu Titi baca. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah, jadi kalau dibilang untuk bagaimana kita cara penuaian? Walaupun banyak mau 250 pekerja, harus ada pekerjanya untuk menuai itu. Gitu kan? Itu prinsipnya. Mana mungkin Pak kita menuai kalau nggak ada pekerjanya, Pak. Gitulah, itu satu gitu kan. Kalau gitu apa? Mempersiapkan pekerja. Itu aja, nggak akan salah. Karena Tuhan bilang gini. Nah, ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Siapa ini yang punya tuaian? Tuhan, Pak. Tuhan. Dia katakan supaya ia mengirimkan Bekerja. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya lebih tahu bagaimana Tuhan mengirimkan pekerja-pekerjanya. Ayo, Tuhan, minta dong pekerja-pekerja. Kira-kira jawabannya apa? Kan dia tanya, bilang gini, sama Yesaya dibilang, siapa yang mau kuutus? Iya. Kan gitu. Gitu. Jadi, inilah gaya Star Mission sebenarnya di sini. Maka Star Mission itu mempersiapkan orang untuk bisa jadi pekerja. Gitu loh. Jelas ya? Nah, jadi orang-orang yang kita siapkan jadi pekerja ini nanti yang dikirim Tuhan untuk dikirim Tuhan mengirimkan pekerja itu untuk tuaian. Tapi kita yang mempersiapkan, salah satunya begitu. Gitu ya. Nah, apakah Tuhan tidak mempersiapkannya? Dia persiapkan. Dia panggil muridnya 12. Dipanggilnya muridnya 70 dan yang lain-lain. Nah, Yesus sedang mempersiapkan pekerja-pekerjanya. Lalu pekerja-pekerja itu meneruskan. Betul kan? Nah, meneruskan untuk kepada orang yang dapat dipercaya. Misalnya Paulus kepada Timotius. Jadi disiapkan pekerja. Nah, sekarang bagaimana mempersiapkan pekerja untuk penuaian? Nah, dibekali. Nah, dibekali. Sebelum dibekali apa? Dipilih. Iya, sebelum itu pekerja yang bagaimana yang mau Tuhan kirim nanti? Pekerja yang siap untuk dikirim, Pak. Iya, kayak mana mereka bisa siap? Kerja yang sudah teruji. Diajarin. Sudah diuji. Diajarin dulu, dimuridkan dulu. Nah, makanya saya bilang gini, oke, makanya perhatikan ya bagaimana Tuhan mempersiapkan pekerja ya. Nah, ini biar tahu nih, itulah amanat agung, gitu loh, ya. Jadi murid-muridnya yang sudah dipersiapkan itu, dia bilang gini, kamu pergi. Jadikan mereka itu murid, karena kamu sudah saya muridkan. Sekarang kamu bisa memuridkan. Jelas kan? Nah, baptis mereka.
lalu ajar mereka. Betul kan? Ya. Nanti setelah kamu ajar mereka, mereka nanti yang akan pergi selanjutnya. Udah jelas? Nah, kapan murid-muridnya itu pergi? Murid-murid Yesus kapan pergi? Ketika mereka sudah dipulihkan. Mereka dipulihkan dulu kan? Iya, mereka dipulihkan dulu. Menjadi orang Kristen yang benar dulu. Mereka sudah dituai dulu. Jadi gini, Anda mau menuai, hanya bisa kalau Anda sendiri sudah dituai. Gitu loh. Kalau Anda belum sendiri, belum dituai, kayak mana Anda bisa jadi penuai? Mau saya apain? Mau dituai? Apa sih dituai? Kan gitu. Apa dituai? Loh, kamu nggak tahu dituai? Ya nggak tahu lah, saya belum pernah dituai. Lalu ngapain kamu di sini? Gitu. Ya kamu aja nggak nanya. Saya masih mau dengar-dengar. Gitu. Ya, di Gepas ini kan masih ada yang mau dengar-dengar. Saya mau dengar-dengar dulu, Pak. Saya belum penuai. Gitu loh, mau dengar. Nah, itu. Jadi, Yesus memuridkan dulu. Mereka tahu nggak tentang firman Tuhan? Kenal nggak tentang Yesus? Kan tidak. Betul kan? Makanya, jangan lupa ini, Lukas 24 ayat 45. Gitu ya. Nah, itu. Ini juga salah satu strategi. Strateginya apa? Bagaimana Anda dapat membantu pikiran-pikiran orang-orang itu supaya mereka mengerti kitab suci. Inilah yang saya bilang itu basic. Nah, jadi kau tanya, Pak Dokter, Bapak ngasih basic, ya ini maksudnya supaya Anda mengerti kitab suci. Supaya mengerti, karena nanti Anda akan bicara tentang kitab suci sama mereka. Iya Pak, udah saya coret-coret Pak, kertas saya lupa saya semua. Kayak sekolah aja Pak, sekolah kayak mana? Sekolah saya kayak mana sekolah dulu yang kamu? Ya gini Pak, waktu bab 1 saya hafal semua. Masuk bab 2, bab 1-nya ya agak lupa-lupa dikit. Kan gitu ya. Masuk bab 3, bab 1-nya lupa semua. Kan gitu ya. Pas kali bab terakhir, hanya bab terakhir aja yang saya ingat Pak. Ya nggak boleh, kalau dokter kan nggak boleh begitu. Ya, harus dari bab 1, bab 2 semua dikuasai. Ibu Teti yang lagi mau buat tesis ini juga harus tahu dari pengantar pendahuluan semua, harus tahu itu apa gitu yang mau diomongin. Nah, kan Yesus memulihkan mereka. Lalu mereka bilang, Yesus bilang, ini Yesus ini, aku ini, ya kan bilang, aku ini harus menderita. Gitu kan? Dan mati, ya dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Untuk apa? Ini kan sebenarnya panjang ceritanya di sini. Untuk menebus dosa kamu. Untuk memperdamaikan hubunganmu dengan Tuhan. Untuk begini. Nah, itu harus tahu gitu. Nah, oh gitu. Jadi Tuhan Yesus Mesias dong. Penebus satu-satunya. Tidak ada lagi jalan yang lain. Iya, nggak ada. Kecuali saya. Makanya saya ngomong waktu itu. Masih ingat nggak? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke bawah, oh baru tahu. Kan kira-kira begitu, gitu ya. Terus kalau udah terima Yesus, gimana dong? Nah, baru makanya kalau kamu pergi nanti, ingat nih, kamu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Betul kan? Harus disampaikan. Nah, sebelum kamu sampaikan ke orang lain, aku sampaikan dulu sama kamu. Nah, gitu. Ya kan? Apa yang disampaikan Yesus kepada Petrus? Petrus bilang gini, Yesus bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku daripada, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tanya lagi, gembalakan. Nah, itu dia, supaya dia bertobat. Ngerti kan maksudnya kan? Tapi Pak, kenapa Petrus lupa kalau dia sayang Tuhan ketika peristiwa penyaliban itu, Pak? Kenapa? Karena dia tidak mengerti. Kan dia bilang di sini, kan dia bilang ini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Berarti selama ini mereka tidak mengerti. Itu loh, jelas kan? Nah, mereka itu asik aja. Asik ikut, bangga ngikutin Yesus. Gitu. Misalnya gini, kamu dulu, oh aku dulu murid Yohanes Pembaptis, iya. Sekarang aku mau ikut Yesus. Keren Yesus ya. Kenapa? Iya dong, keren. Jenggotnya lebih halus gitu kan ya. Dia bisa ngasih makan orang dengan ya hanya sedikit bisa, malah bisa dapat uang dari ikan. Nah, jadi bangganya begitu. Mereka membanggakan Yesus, ngerti kan? Nah, makanya ketika Yesus bilang aku akan mati disalibkan, begitu loh. Ya.
Ah, kok kayak gitu sih, kok kayak gitu sih. Nah, gitu loh. Lalu kita nanti gimana? Mereka pasti ngomong-ngomong. Misalnya kita ini sama Ibu Teti ya, misalnya Ibu Teti misalnya Yohanes, saya Petrus. Yohanes, gimana dong nanti kalau Tuhan Yesus? Iya, saya juga nggak tahu. Gimana ya nanti ya? Nah, ngerti kan maksudnya kan? Nah, itu karena mereka nggak mengerti. Makanya selama 40 hari Yesus datang memberitakan mereka tentang kerajaan surga. Itu kan Kisah Rasul 1. Ya. Nah, jelas. Nah, setelah mereka mengerti, lalu mereka bertobat. Lalu sekarang mereka yang pergi memberitakan tentang Yesus ini. Ayat 46 ini kasih karunia, yaitu namanya pengampunan dosa. Ini bukan hasil usaha kamu. Ini kasih karunia Tuhan. Itu Efesus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi kasih karunia yang kamu terima itu harus kamu respon dengan pertobatan. Kalau tidak kasih karunia tidak direspon dengan pertobatan, berarti Anda tidak mengerti arti kasih karunia. Gitu loh, ya. Gitu loh. Kalau tidak nanti mengerti kasih karunia, Petrus bilang kamu menjadi orang yang buta dan picik. Nah, gitu. Gimana buta dan picik? Dia bilang di sini kalau itu tidak ada padamu, engkau akan menjadi buta dan picik. Ya, nah perhatikan. Jadi kalau dia nggak bertobat, dia bilang gini. Nah, ya, mari. Tap, naik lagi dikit lagi. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yaitu pertobatan, ya. Nah, pertobatan itu berarti dia mengasihi Tuhan dan sesama, ya. Ia menjadi buta dan picik. Nah, gitu loh. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, saya percaya, Pak, saya pasti selamat lah, Pak. Terus kamu mengasihi Tuhan, kan kita manusia, Pak. Kita bisa jatuh dosa. Kamu masih berbuat jahat nggak sama saudara-saudara kamu? Ya, sekali-sekali lah, Pak, hilap dan lain-lain. Kamu buta dan picik berarti. Harus berani bilang begitu. Karena apa? Orang yang menerima kasih karunia itu, kata Rasul Petrus begini, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu lalu penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih saudara-saudara, kasih semua orang. Inilah sebenarnya merespon kasih karunia yang benar. Gitu. Kalau mau mengenal Tuhan pun gini ya, mau mengenal Tuhan itu baca-baca Alkitab boleh, sekolah-sekolah teologi. Tapi Petrus bilang, kalau kamu lakukan ini, dia bilang jamin gitu. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, ya, dengan berlimpah-limpah, ya, jadi bukan hanya sedikit, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Jadi kalau mau mengenal Tuhan ya kayak gitu. Kalau orang tanya, gitu, Pak Dokter kok bisa ngerti? Ya karena saya main-mainnya di sini aja, ya kan? Aduh, kenapa otak saya masih lagi muda, kenapa otaknya masih picak ya, gitu ya? Buang picaknya, ganti harus buat kebajikan, ngerti ya? Nah, kayak mana buat kebajikan? Makanya tambah ilmunya, baca Alkitab, gitu kan? Lalu udah baca Alkitab, udah tahu, makanya jangan langgar lagi, kuasai diri, kan gitu ya. Tapi saya diganggu terus sama ibu Teti nih misalnya, membuat gue jengkel aja, tetap saya tekun, gitu ya. Nah, akhirnya Ibu Teti bilang, lain lo dia sekarang, itu kesalahan. Anak soleh. Nah, ngerti ya maksudnya ya? Anak soleh. Heran nih, sekarang nih kita siapa? Itu namanya yang Pak Dokter itu, udah saya ganggu, saya buat begini, nggak mau dia. Contohnya siapa? Yusuf. Yusuf kan anak yang soleh. Ngerti kan? Digodain istri Potifar pun dia nggak mau. Ya. Nah, orang soleh ini tahu nggak ciri khasnya apa? Taat. Ya. Tuhan, Pak. Ya, di dalam ayat mana? Inilah orang saleh inilah yang disebut Matius 5 ayat 37. Apa itu Bu Teti? Nggak tahu, lupa. Buka dulu kan. Makanya kan yang dihafal harus dihafal, nggak mau dihafal ya. Yang nggak perlu dihafal malah dihafal. Ya. Matius 5 ayat berapa, Pak? Ayat 37. Itu kan ayat. Oh, kalau itu lupa. Coba kita cek dulu. Matius 5 ayat yang ketiga. Iya, Pak. 37. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Makanya karena Ibu lupa dan nggak hafal, jadi Ibu nggak bisa menerapkan itu. Enggak, gitu ya. Gini, kalau kita tidak bisa ingat itu, maka ketika ada sesuatu kamu nggak akan lakukan itu pasti. Itu pasti.
Tapi kalau itu kamu ingat, ya, kamu saya pasti harus ingat. melakukannya. Jadi menghafal itu ada tujuannya. Itu di mana ayatnya? Ya, perhatikan ya. Yosua 1 ayat 8. Coba Ibu baca nih. Yosua 1 Ini yang di atas. Coba baca. Coba. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Oke, stop dulu, stop. Kitab Taurat ini coba bilang Matius 5 ayat 37. Coba Bu, coba gitu ya. Matius 5 ayat 37. Nah, terus? Jika ya hendaklah Bukan. Itu ingat aja isinya. Sekarang baca di sini. Ganti Taurat ini jadi Matius 5 ayat 37. Satu ayat. Kitab Taurat kan banyak, ya. Firman Tuhan maksudnya. Sekarang coba baca. Ini khusus untuk Matius 5 ayat 37. Coba silakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan Matius 5 ayat 37. Terus? Dan renungkanlah itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Untuk apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, gitu kan. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 37? Jika ya katakan ya. Jika itu tidak, katakan tidak. Makanya kalau kamu lupa, nggak ingat, kamu nggak akan bertindak hati-hati. Suka-sukanya. Ngerti kan? Iya. Nah, sebab, terus apa kan? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Makanya Yusuf bilang gitu. Digoda istri Potifar. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Makanya tidak. Katanya gitu loh. Jelas kan? Nah, jadi bertindak. Jadi kenapa kita memperkatakan dan merenungkan itu supaya kita bertindak hati-hati. Itu loh. Jadi bukan masalah banyaknya, tapi Anda nggak pernah menghafal itu, ya susah. Kalau ditanya loh, Pak Dokter kenapa bisa hafal? Karena bukan waktu saya masih muda aja tahun 80 udah hafal ini. Kenapa? Kenapa buat begitu, Bu? Ingat kan? Itu Mazmur 119 ayat berapa? Ayo. 50. Ya, apa kalimatnya yang mau saya tunjuk di sini? Ayo. Apa kira-kira? Mazmur 119. Bagaimana seorang muda mempertahankan kelakuannya? Ayat 9 coba baca. Dan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke, sekarang firmannya ini 19 ayat 9. Nah, ini nanti firmannya ini Ibu ganti jadi Matius 5 ayat 37. Coba aja. Nah, coba. Nah, coba. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Terus? Dengan menjaganya sesuai dengan dengan Matius 5 ayat 37. Apa itu memangnya, Bu? Ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Kelakuanmu pasti bersih, tapi karena kau nggak menghafalnya, pasti kelakuanmu nggak bersih. Gitu aja. Jadi ini seperangkat ayat untuk kita bersih kelakuan. Jelas ya? Jadi gitu, membaca firman aja sampai sederhana itu. Ini Pak Dokter ini gaya-gayanya. Saya kalau ngajar di Star Mission gitu, mereka bilang, iya juga ya. Nggak bisa berkerja. Aja, Pak. Jadi dosen aja, Pak. Makanya kan Ibu bilang tadi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Matius 5 ayat 3. Emang apa itu? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Contohnya siapa? Yusuf. Gitu misalnya. Pak, saya nggak hafal, Pak, Matius 5 ayat 37. Berarti nakal. Enggak, berarti dia nggak bisa menjaga kelakuannya bersih. Oh, kita manusia yang berdosa. Kapan saja dosa bisa datang. Jadi gitu nanti ngomongnya. Gitu loh. Nah, jadi kalau membaca Alkitab itu, bacalah dengan pengertian yang sederhana. Nggak usah rumit-rumit. Gitu. Masukkan ayat-ayat yang penting di kalimat itu, nggak akan salah. Karena dia bilang, menjaganya dengan firman-Mu. Ya, firman yang mana? Kan gitu banyaknya, betul kan? Kan banyak. Oh, banyak, Pak. Kalau Ibu Rustin langsung, oh, banyak, Pak, ayat. Nggak banyak, Bu. Satu aja dulu. Satu aja. Ya, kalau satu aja enggak, gimana banyak? Ibu bilang, kan gitu. Jelas ya? Nah, misalnya, kalau diganti, bagaimanakah seorang muda
agar hidupnya tidak stres? Coba Ibu baca, dengan apa menjaganya? Dengan melakukan firman, Pak. Ya, gila. Bagaimanakah seorang muda ya agar hidupnya tidak stres? Bagaimanakah orang muda agar hidupnya tidak stres? Yaitu dengan melakukan menjaganya sesuai dengan firman. Ya, firman yang mana? Firman Matius 5 ayat 37. Enggak. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa itu isinya? Enggak apa lagi. Berarti memang enggak pernah. Ibu stres berarti. 1 Tesalonika 5-nya, Pak. Kalau kena ayat ini bisa stres, Pak. Ayatnya terlalu banyak. Jadi kan stres. Enggak, siapa yang bilang banyak? Ibu aja yang bilang banyak. Enggak ada yang mau dihafal ya, enggak bahaya banyak lah kan. Enggak ada disuruh ngapal banyak-banyak, satu-satu. Tesalonika 5 ayat berapa, Bapak? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa Pak Yumbu? Isinya. Enggak ada juga yang hafal. Buset deh, itu kan ayat-ayat yang paling harus wajib. Karena kalimatnya itu memang wajib. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ah, iya, udah tahu itu yang dikehendaki Tuhan. Pak, mengucap syukur, Pak. Nah, gitu, nggak stres. Nggak stres, benar-benar. Iya, jadi saudara harus tahu masuk-masukinnya begitu. Kalau saya kalau dalam pembinaan Star Mission mereka ketawa-ketawa banyak. Bapak nih, kita mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak tahu penerapannya. Giliran sama Bapak nggak usah banyak-banyak. Kan dokter kan gini sifatnya, kalau dia sakit ini kasih obatnya apa, kan gitu kan? Iya, misalnya Anda kena tifus, bukan panasnya yang kita obati, ya. Salmonella typhosa penyebabnya itu akan mati dengan misalnya klorampenikol, ya, cefixim, ya kan gitu ya, cotrimoxazole, kasih aja cotrimoxazole, prak 3 ya. 480 atau 960 untuk orang dewasa. 2 kali 1. Lalu untuk mengurangi demamnya sementara kasih paracetamol. Nanti besoknya, Pak saya sudah sembuh. Yalah, karena kan virus kumannya Salmonella typhosa itu kalau ketemu cotrimoxazole atau chlorampenicol dan lain-lain derivatnya langsung gini-gini mati dia. Gitu loh. Nah, begitu juga kalau saudara ada masalah, iblis kan ingin membuat saudara stres. Hantam dia. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Nah, kalau ditanya gini, mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Nah, kenapa? Supaya kita bisa berdoa, Pak. Nah, bukan begitu. Mengucap syukur. Nanti ada ayatnya itu, Pak. Iya, itu nanti tujuannya, Bu. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala supaya bersuka cita. Supaya bersuka cita. Itu nanti efeknya. Ya, jawabannya adalah gini, bagaimanakah kita, ini masih di dalam Mazmur 119 ya, ayat 9 ya. Bagaimanakah seorang muda menjaga hidupnya agar tetap mengucap syukur dalam segala hal? Nah, ya, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 18. Bukan, Bu. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalian lagi. Gitu loh. Apa itu? 1 Korintus 10 ayat nggak hafal, nggak ada yang hafal juga. Ibu Rustin senyum manis banget. Kalau ibu masih anak gadis, langsung saya bilang, siapa sih namanya? Kenalan dong. 1 Korintus 10 ayat berapa, Pak? Ayat 13. Nggak tahu juga. Pencobaan biasa saja. Biasa itu. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa itu. Itu ayat terkenal itu. Saya itu soalnya nggak pernah yang ingat cuma ayatnya amanat agung aja selalu itu ya. Tapi saya pernah Pak ya menginjili, coba-coba gitu.
menginjili 2 orang, Pak. Orang itu fanatik tentang agama. Kalau siang saya mau ketemu, oh masih berdoa di atas. Ketika dia turun, saya cerita. Tuh, kamu kalau orang Islam itu kalau ada gimana, kalau jihad itu dia bilang, loh iya Bu, seperti di bom Bali itu karena orang tuh saya dibunuh karena mereka itu apa? Kalau kita membunuh berarti kita masuk kerajaan surga. Itu berarti jihad, Bu. Berarti masuk kerajaan surga. Iya, terus saya ambil contoh gini aja. Seandainya anakmu minum-minum di situ, apa kamu juga mau membunuhnya? Kan nggak tega. Bilang gitu. Kamu masuk surga, anakmu masuk neraka. Saya bilang gitu aja, Pak. Karena nggak ngerti ayatnya. Bu. Tapi gini, tetap saya katakan gini, itu kan hanya bincang-bincang aja, Bu. Ya, itu nggak termasuk penuaian. Jadi Bu harus tahu yang disebut penuaian itu, Bu, ya ingat ya, baik-baik ya. Kita bilang begini, ini termasuk pelayanan pelepasan juga harus diingat ada basicnya. Misalnya gini, jangan sekali-sekali ngusir setan dari seseorang kalau Anda nggak bisa. Ya, setelah dia diusir, Anda nggak bisa membimbing orang itu dengan baik. Jangan. Karena apa? Yesus sudah bilang, kalau satu setan kamu usir keluar, nanti kalau dia lihat orang itu kosong, dia ambilnya 7 lagi. Nanti lebih 7 setan. Nah, itu udah masuk Tuhan. Ingat, jangan lakukan kalau kamu nggak bisa membimbing orang itu dengan baik. Menginjil juga, jangan menginjil kalau kamu nggak bisa membimbingnya nanti. Karena apa, Bu? Sekarang gini, ya, kalau Ibu mau menaruh Matius 28 ayat 19-20, ayat yang mana yang mau Ibu ambil? Ayat jadikan dia murid, terima Yesus. Ya, lalu setelah terima Yesus, dia ikut Ibu pusing-pusing kepalanya, nggak tahu ayat yang mana dihafal. Ya, stres-stres. Kan dibilang di situ, ajarkanlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini mana sih? Ya. Jadi jangan Amanan Agung itu jangan sepotong-sepotong. Kita ini di Amanan Agung itu ya dibimbing dengan baik. Jadi kan mengajarkan. Yang tadi saya kasih tahu itu mengajarkan untuk melakukan. Makanya saya bilang bagaimana dia bisa mengucap, Pak, saya udah mengucap syukur Pak, tapi aduh kayaknya banyak banget masalah ini Pak. Ya, seperti Ibu Rusin bilang, saya heran ya. Dulu sebelum saya kenal Yesus, ya kan, nggak ada Mas. Tapi setelah saya mengenal, waduh pusing. Saya bilang salah Bu. Masalah Ibu di dalam Tuhan sama nggak di dalam Tuhan, masalah itu tetap ada. Ya sama aja. Justru ketika di dalam Tuhan, masalahnya Ibu bisa selesaikan. Walaupun banyak. Di luar Yesus banyak masalah. Ya nggak bisa Ibu selesaikan. Makanya 1-2 saja udah membuat Anda pingsan. Gitu. Jelas ya. Tapi kalau kita enggak, 1 sikat, 2 masalah sikat, 3 masalah sikat. Silakan berapa banyak masalah, tak sikat semuanya. Jangan malah bilang gini, saya heran. Lalu dicari lagi ayat-ayat yang cocok di situ. Kita bukan hanya untuk percaya kepada Tuhan, tapi juga dikaruniakan supaya kita menderita sengsara. Terus saya tanya, waktu saya tanya, emang ayat itu untuk apa, Pak? Kita harus menderita, Pak. Nah, karena memang ada ayat itu. Emang ayat itu untuk apa, Pak? Tujuannya? Iya, Pak, saya sudah ikut Tuhan, Pak, jadi susah. Nggak ada uang, nggak? Bukan, Bu. Itu sebenarnya berkaitan dengan Matius 5. Khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jika oleh karena namaku kamu dianiaya, memang ada gara-gara itu, Ibu. Enggak. Lalu susahnya kenapa? Iya, jadi nggak tahu mau buat apa-apa, Pak. Ya, bukan. Jadi harus tahu penderitaan itu adalah penderitaan karena Anda satu memberitakan Injil jadi saksi. Itu loh, ya. Jadi harus ngerti, bukan menderita karena nggak ada duit, ya, menderita karena sakit atau ribut-ribut. Bukan. Itu menderita oleh karena namaku. Jadi jangan dibalik-balik gitu loh. Jadi itu contoh cara belajar ayatnya begitu. Jadi gini, harus ada ayat yang penting. Kenapa ini penting? Karena memang itu basic. Nah, misalnya gini, contoh ya. Bagaimana, Pak? Nah, ini coba Ibu Teti atau saya bisa, Pak, nggak ada uang, Pak. Saya lagi butuh, Pak. Cuma ada 100.000, Pak.
Tuhan jahat, Pak. Udah saya berdoa puasa nggak dapat. Saya datang ke Ibu Rustin bilang, Bu Rustin, tolong dong saya, Bu. Kalau Ibu nggak bantu, nanti saya gimana? Ibu Rustin nggak bantu juga, misalnya. Terus apa yang saya lakukan? Nah, bagaimana supaya orang itu bisa tetap tegar di dalam Tuhan? Nah, coba apa ayat jawabnya? Ya, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan yang mana? Pak Victor dulu, senior. Bukan, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan apa? Puasa. Bukan. Puasa. Bersabar. Itulah Ibrani 13 ayat 5. Gitu. Nah, jadi kita tahu ayat-ayat yang kita kasih. Sabar, karena itu mulai dulu dasar-dasarnya, baru nanti dikembangkan dengan ayat lain. Jangan sampai ayatnya pun nggak tahu. Oh, ini kayaknya pusing saya ini ditanya begini apa ya? Lalu jawabnya gini aja, berdoa saja. Dengan iman saja. Nggak ada Tuhan Yesus jawab itu berdoa saja. Itu kalau dibilang berdoa saja, iman saja, karena nggak bisa menjawabnya. Harus banyak ini nih. Dokter kan selalu kalau ada gitu kan, oh ini